Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprina Rasid dengan NPM A1G 025055. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan proses perumusan Pancasila. Jangan lupa disimak ya videonya. Yang pertama ada sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dimulai di Indonesia yang dijajah oleh Jepang, yaitu pada tahun 1944. Jepang berusaha meminta bantuan kepada negara dengan menyerahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Hal ini karena Jepang hampir dikalahkan oleh sekutu. Namun, Jepang tidak mau menunjukkan tanda-tanda itikat baik terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan kepada Jepang. Janji yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia untuk menunjukkan komitmen Jepang terhadap komitmen yang sudah dijanjikan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk Badan Persiapan Mandiri yang disebut Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BPUPKI. Selama berabad-abad, pemerintah Indonesia masih mengutip ajaran Pancasila. Salah satu bukti bahwa Pancasila masih disebut ajaran adalah terjadinya perumusan Pancasila pada tanggal 29 April 1945. Ketika pemerintahan Jepang mendirikan lembaga yang disebut dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI yang beranggotakan sebanyak 62 orang, tetapi menjadi 68 orang. Selanjutnya ada proses perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Anggota BPUPKI semula berjumlah 63 orang, termasuk seorang wakil ketua dari bangsa Jepang. Namun kemudian menjadi 68 orang menjelang sidang tanggal 10 Juli 1945. Karena ditambah dengan 6 orang anggota baru dan dikurangi 1 orang yaitu wakil ketua dari bangsa Jepang. Secara sosiologis, komposisi anggota BPUPKI itu terdiri atas 23 orang dari kalangan birokrat fungsional, 17 dari golongan pergerakan kebangsaan, 11 orang dari golongan independen atau swasta, dan 7 orang dari kalangan utama seperti guru dan mubalik. Selanjutnya ada sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapannya tidak diketahui. Yang nampak hanya 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Antara Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno sama-sama mengusulkan 5 dasar negara. Selanjutnya ini adalah 5 dasar negara yang diusulkan oleh Supomo. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Selanjutnya ada 5 dasar negara yang diusulkan oleh I.R. Soekarno. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia dan nasionalisme, yang kedua ada perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada 5 dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama ada perikebangsaan, yang kedua ada perikemanusiaan, yang ketiga ada periketuhanan, yang keempat ada perikerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. 5 dasar tersebut dikemukakan. Soekarno kemudian menyebutnya sebagai Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Selanjutnya ada proses perumusan Pancasila setelah pidato I.R. Soekarno. Setelah Soekarno berpidato, ia mengajukan usul tentang dasar-dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga Ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil.
Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Panitia kecil ini kemudian menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia 9. Anggota Panitia 9 itu adalah Ki Bagus Hadikusuma, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Marimis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Cukroyuso, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Soekarno sebagai ketua. Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 atau tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi dari Piagam Jakarta itu yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 mengatakan bahwa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan. Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta. Sebagai contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latuhari yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husein Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang undang-undang tanggal 11 Juli 1945. Selanjutnya ada pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkannya Undang-Undang Dasar untuk Negara Indonesia Merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut. Muhammad Hatta menerima Nishijima atau pembantu Laksamana Maida atau Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia Merdeka. Visi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada Opsir pembawa pesan tersebut bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia esok hari, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimojo, dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah. Maka sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga itu membantu kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.